Ya, kita untuk tahun ini akan mencoba menyelenggarakan kolokium dalam hal ini seperti mata kuliah lainnya, di mana pada dasarnya mata kuliah terdapat 14 kali pertemuan gitu ya. Karena itu kita juga mencoba untuk menyusun bahwa kolokium ini juga terdiri dari 14 pertemuan sebagai sebuah mata kuliah gitu ya. Untuk penyelenggaraan kolokium itu sendiri ya tentu tidak perlu dilaksanakan pada pukul 19 ini, tapi akan dilaksanakan pada waktu yang disepakati bersama oleh dosen pembimbing dan moderator gitu. Baik, karena kita juga waktunya singkat, hanya 50 menit ya, kemudian SKS kolokium adalah 1 SKS. Baik, saya akan menjelaskan kolokium sebagai sebuah mata kuliah kode KPM 497. Saya belum ini ya, slideshow. Nah, ini adalah visi dari program studi S1 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, yaitu menjadi program studi yang unggul dan bertaraf internasional dalam pendidikan dan pengembangan ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang komunikasi, pengembangan masyarakat, dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, serta ipteks bagi pengembangan masyarakat pertanian tropika pada khususnya. Ini adalah tim pengajar ya dari mata kuliah kolokium. Saya selaku koordinator dari mata kuliah kolokium. Kemudian bersama tim ada Ibu Titania Aulia, SKPM MSI. Juga ada Ibu Raisita, SKPM MSI. Keduanya juga merupakan tim dari Komisi Pendidikan. Kemudian ada Pak Rajib Gandhi, SKPM MSI, yang juga sedang melanjutkan kuliah S3-nya ya pada tahun ini. Deskripsi mata kuliah kolokium dengan kode KPM 497 adalah suatu pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar untuk membahas makalah yang berisi ringkasan proposal penelitian skripsi mahasiswa sebagai bahan masukan untuk perbaikan proposal penelitian skripsi. Ini sebagaimana yang tercantum dalam panduan sarjana S1 IPB untuk program studi KPM. Kemudian ini adalah LO ya, tentunya akan ketika lulus dari aplikasikan teori masyarakat, komunikasi, penyuluhan, kependudukan, kajian agraria, antropologi, dan ekologi manusia agar dapat berperan sebagai akademisi, peneliti, praktisi, penyuluh, dan pendamping dalam bidang baik komunikasi dan penyuluhan pembangunan pengembangan masyarakat atau tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Ya, tentu adik-adik sekarang sudah pada tahun terakhir dari program. Udah ngeliatin aja. Yang ngeliatin aja nih. Ada kebocoran ya? Ya, di tahun terakhir ini dari program studi KPM, ya semuanya tentu sudah mendapatkan mata kuliah yang tadi disebutkan dan harapannya bisa mengaplikasikan teori-teori dan konsep tersebut di masa yang akan datang setelah lulus dari program studi KPM. Kemudian yang kedua, setelah mengaplikasikan tentu harapannya dapat merancang dan melaksanakan dan memonitor serta mengevaluasi program-program gitu ya. Sudah mendapatkan juga semester yang lalu mata kuliah perencanaan dan evaluasi
program partisipatif. Kemudian mampu mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan analisis informasi dan data, juga diharapkan mampu memiliki sikap jujur, kritis, kepemimpinan, empati, resilient, sensitif gender, komunikatif, keberpihakan pada kelompok marginal, kerjasama dan berjejaring, adil dan setara, kreatif, inovatif, etis, partisipatif, dan berwirausaha sosial yang bertanggung jawab atas proses dan hasil kerja mandiri terhadap kelompok, organisasi, dan komunitas di tempat bekerja, serta pemangku kepentingan lainnya. Ya. Jadi banyak sekali soft skills yang diharapkan bagi lulusan KPM setelah kuliah di KPM. Dan berdasarkan LO atau capaian pembelajaran untuk program studi tersebut, maka diturunkan pada learning outcomes dari mata kuliah kolokium, diharapkan bahwa mahasiswa mampu mengkomunikasikan proposal skripsi secara lisan dan tulisan dalam forum ilmiah. Yang kedua, memberikan tanggapan ilmiah atas pertanyaan terhadap proposal skripsi, kemudian melaksanakan penelitian berdasarkan proposal skripsi yang dibahas. Ya, jadi diharapkan dengan menyelenggarakan kolokium ini, adik-adik mampu ya, menyampaikan bagaimana proposal skripsi yang akan menjadi acuan dalam melakukan penelitian, baik secara lisan maupun dalam tulisan, gitu ya. Dan punya kemampuan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proposal skripsi yang dipaparkan, gitu ya. Dan tentunya setelah kolokium, ya mampu melaksanakan penelitian berdasarkan proposal skripsi tersebut. Nah, kolokium sebagai mata kuliah hanya 1 SKS, artinya sama dengan 50 menit, ya. Kemudian prasyaratnya adalah lulus mata kuliah PPKU. Nah, sebetulnya ya mungkin ada ini ya, kebocoran juga karena ternyata ada mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah kolokium tapi ternyata belum lulus gitu ya dari mata kuliah PPKU. Nah, seharusnya yang bersangkutan menyadari gitu ya bahwa seharusnya mendahulukan, memprioritaskan mata kuliah PPKU yang belum lulus. Ya, jadi untuk adik-adik yang saat ini sudah bergabung di Zoom ini, coba perhatikan kembali transkrip nilainya, apakah masih ada mata kuliah PPKU yang masih nilainya E, gitu ya. Karena tentu harus sebetulnya maksimal mengulang itu adalah semester 6, gitu ya. Apabila semester 8 tentu sudah sangat terlambat karena sistemnya juga tidak akan mau menerima karena sekarang eranya digital. Jadi apa-apa jadi bergantung pada sistem digital ini ya. Jadi mohon diperhatikan ya, setiap KRS bersama sudah diingatkan untuk memprioritaskan mata kuliah PPKU ya untuk didahulukan karena ya kedepannya begitu ya akan menjadi permasalahan. Di masa yang lalu juga begitu ya, ada yang sudah ujian skripsi malah, tapi tidak bisa diberikan ijazah karena ternyata ada mata kuliah PPKU yang masih nilai E. Nah, pada saat itu masih belum sistem digital seperti saat ini gitu ya, sehingga dia walaupun sudah ujian, dia belum lulus berarti belum dinyatakan lulus sebagai sarjana karena dia harus mengambil mata kuliah, mengulang mata kuliah PPKU. Nah, karena sekarang juga sudah serba sistem yang digital itu ya. Nah, itu sangat sulit sekali ketika ada mahasiswa yang mau mendaftar. Sekarang ini ada landasan matematika dan pengantar matematika dan kalkulus ya yang dibuka. Nah, itu ya kesulitan bila mahasiswa sudah semester 8 untuk mengisi KRS gitu ya karena sistem tidak mau dibuka
ya. Karena itu bagi para mahasiswa yang ada mengambil kolokium, cobalah perhatikan kembali nilai transkripnya ya untuk mata kuliah pengantar matematika, landasan matematika dan kalkulus. Ini adalah terakhir ya semester yang membuka mata kuliah tersebut. Karena kurikulum IPB sudah 2020. Itu ya, sebetulnya kesempatan terakhirnya bagi mahasiswa semester 6. Tapi kalau misalnya masih ada, ya cobalah mengajukan permohonan ya melalui surat ke Komdik ya untuk permintaan membuka kelas ya PPKU ini untuk mahasiswa semester 8 agar dapat dilayani ya. Jadi ada yang tidak bisa ujian skripsi karena masih ada yang belum lulus dari mata kuliah PPKU ya. Sangat disayangkan. Jadi cobalah adik-adik memperhatikan sendiri nilai yang belum diulang. Dan KPM 413 studi pustaka ya tentunya semuanya sudah melaksanakan studi pustaka, karena itu bisa mengambil mata kuliah kolokium ya. Dan bagi mahasiswa akselerasi minimal sudah memperoleh 103 SKS untuk bisa kolokium ya, untuk bisa mengikuti mata kuliah kolokium dan menyelenggarakan kolokium. Untuk mahasiswa reguler minimal 106 SKS ya untuk mengambil mata kuliah kolokium dan juga menyelenggarakan kolokium. Nah, ini adalah jadwal kuliah yang akan pada sama adalah hari ini. Selain menjelaskan tentang kolokium itu sendiri, juga akan menyampaikan penjelasan dari POB penyelenggaraan kolokium ya. Di sini karena saya sebagai koordinator di dalam POB memang tercantum bahwa koordinator memberikan penjelasan tentang penyelenggaraan kolokium. Lalu kemudian pada pertemuan kedua itu kita akan memberikan tips penyusunan proposal penelitian. Kebetulan juga dalam POB ada keharusan untuk menyampaikan penyusunan proposal penelitian, dan ini akan dilakukan oleh Ibu Rai. Lalu pertemuan berikutnya ada tips penyusunan latar belakang oleh saya kembali. Kemudian pada pertemuan keempat ada tips penyusunan pendekatan teoritis oleh Ibu Rai. Kemudian pertemuan kelima tips penyusunan pendekatan lapang oleh Pak Rajib. Lalu pertemuan keenam itu tips penyusunan definisi operasional oleh Ibu Tita, dan yang ketujuh tips penyusunan kuesioner oleh Ibu Tita gitu ya. Nah, kita memberikan tips-tips ini dalam pertemuannya dengan harapan pada tanggal 1 sampai 10 April itu adik-adik sudah bisa melaksanakan kolokium ya. Nah, kemudian tips-tips ini sebetulnya sekedar sharing gitu ya, bagaimana menyusun proposal, menyusun latar belakang, pendekatan teoritis, pendekatan lapang, definisi operasional dan kuesioner. Sementara kewenangan dalam hal substansi tentu tetap ada pada dosen pembimbingnya ya, dosen pembimbing studi pustaka yang kemudian menjadi dosen pembimbing skripsi ya. Kita membuat pertemuan seperti ini agar harapannya agar lebih terpantau, dan harapannya juga kolokium itu dapat diselenggarakan gitu ya pada tanggal 1 sampai 10 April. Walaupun tidak tertutup kemungkinan adik-adik boleh gitu ya kolokium sebelum tanggal 1 sampai tanggal 1 sampai 10 April tersebut ya, tidak mesti menunggu harus tanggal 1 gitu ya. Boleh kolokium
diselenggarakan sebelum tanggal tersebut ya. Ini kami lakukan untuk sekedar memantau para mahasiswa agar bisa tetap menjalankan penyusunan proposal skripsinya sehingga tidak terjadi hambatan ya, karena ketika sudah kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan studi ya, ketika ditanya ternyata belum kolokium itu sangat terlalu jauh gitu ya. Nah, harapannya dengan ada pertemuan-pertemuan seperti ini, semoga ya adik-adik akan lebih lancar gitu ya dalam penyusunan proposal skripsi sehingga bisa dapat menyelenggarakan kolokium ya. Mungkin ada beberapa yang sudah kolokium ya. Ada di sini yang sudah melaksanakan kolokium? Ada? Ada Bu. Siapa? Ada Arasya, saya, Melda Sri Yolanda, dan Aulia Safira Darmawan. Ya, baik, selamat ya sudah menyelenggarakan kolokium. Ya, semoga penelitiannya juga lancar gitu ya sehingga bisa sampai pada tahapan ujian skripsi. Ya, jadi tidak masalah sudah menyelenggarakan kolokium karena memang tujuannya kami di sini dengan pertemuan ini adalah supaya bisa lebih cepat gitu ya untuk melaksanakan kolokium ya. Harapannya dengan tips-tips ini adik-adik juga akan bisa menyusun proposalnya dengan lebih baik, meskipun tentunya kewenangan sepenuhnya ada pada dosen pembimbing skripsi ya, dan dosen pembimbing skripsi itulah yang bisa menyatakan layak atau tidaknya melangsungkan kolokium. Nah, pertemuan berikutnya setelah ada jadwal kolokium yang terprogram pada bulan April, maka berikutnya kami hanya melaksanakan diskusi-diskusi bagi mereka yang belum melaksanakan kolokium. Harapannya gitu ya, 75% gitu mahasiswa yang sudah melaksanakan kolokium gitu ya di bulan April ya, sehingga 25%-nya yang belum melaksanakan kolokium, harapannya kita bisa berbagi, bisa membangun motivasi untuk bisa lebih cepat gitu ya melaksanakan kolokium ya. Di sini bisa sharing berbagai kendala, berbagai permasalahan supaya kita bisa carikan solusi bagaimana agar bisa proposal dapat disusun dan dapat dianggap layak untuk melaksanakan kolokium. Ya, kolokium itu sendiri dilaksanakan pada masa UAS ya, ujian akhir semester 16 sampai 26 Juni 2021. Namun demikian juga tidak tertutup kemungkinan bila sebelum tanggal tersebut adik-adik yang belum kolokium pada bulan April dapat melaksanakan kolokium pada bulan Mei, dengan tentunya memperhatikan ya ketersediaan dosen moderator ya. Pada pertemuan ke-13 dan 14 ini saya harusnya 5 Juni dan 8 Juni gitu ya kita melangsungkan diskusi kelompok. Ya, ini jadwal kuliah untuk mata kuliah kolokium. Nah, ada pertanyaan terlebih dahulu berkaitan dengan pertemuan tersebut? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Bu, apakah pertemuan-pertemuan ini itu selalu... Namanya siapa? Apa? Namanya siapa ya? Saya Naniko, Bu. Saya ingin ya, Naniko, ya. Apakah jadwal kuliah ini akan selalu dilakukan pukul 7 malam ya, Bu? Atau fleksibel seperti itu? Untuk saat ini memang dilaksanakan pada hari Selasa malam ya,
karena memang yang tercantum dalam jadwal itu hari Selasa dan pukul 19.50. Jadi untuk saat ini memang rancangannya pada hari Selasa malam gitu ya. Bila nanti mau di lain hari gitu ya, tentu perlu dirancang, didiskusikan bersama terlebih dahulu ya, karena tetap bagaimanapun di siang hari itu tentu sulit sekali mencari waktu yang tepat karena tentu dosen-dosennya juga sudah punya jadwal masing-masing ya berkaitan dengan perkuliahan, praktikum. Karena itu juga kolokium, skripsi, dan studi pustaka itu dimasukkan di malam hari gitu ya, supaya tidak terjadi bentrok jadwal. Begitu untuk yang bisa dijawab Naniko, saat ini memang rancangannya pada malam hari setiap hari Selasa. Kalau penyelenggaraan kolokiumnya itu sendiri tentu tidak di hari Selasa malam hari ya. Itu adalah kesepakatan antara dosen pembimbing skripsi dengan moderatornya gitu. Begitu Naniko. Ada pertanyaan di chat ya? Oh ya sudah. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih juga Naniko. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan, siapa? Dewa Ayu. Oh mau iya. bertanya, Bu. Kan untuk sekarang kami mungkin timeline menyusun proposalnya itu tidak sama dengan timeline materi yang akan disampaikan. Apakah materi berupa PPT ataupun modul itu akan diberikan kepada kami agar kami dapat membaca duluan gitu, Bu. Terima kasih. Oh iya, baik. Untuk materi tentu sedang ini juga ya, tentu akan diberikan pada saatnya materi diberikan begitu. Jadi belum dapat juga diberikan di awal. Apabila memang sudah ada lebih dahulu di awal, tentu akan kami sampaikan. Namun demikian untuk saat ini memang materi baru akan diberikan pada saat pertemuan. Namun saya juga mungkin perlu tanya ke Bu Tita ya. Bu Tita, apakah di course boleh dibuka mata kuliah kolokium untuk di course? Apakah ada Bu Tita? Ya, kalau tadi sih ada Bu Tita ya, tapi saya nggak tahu kalau ada sekarang ada. Sekarang nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya, terpental kali ya. Oh ya, mungkin terpental. Ya mungkin selain nanti disampaikan pada materi kolokium, mungkin juga saya coba minta tim IT untuk merancang, untuk membuka ada mata kuliah kolokium di course ya, sehingga penyampaian materinya bisa diupload melalui course itu ya, bila materi sudah tersedia sebelum pelaksanaan pertemuan ini. Begitu Dewi Ayu. Baik, terima kasih banyak, Bu. Lalu ini ada pertanyaan dari Yumna ya. Izin bertanya, Bu, maaf sebelumnya tidak secara lisan karena sinyal sedang tidak baik. Pertemuan ini diwajibkan untuk seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah kolokium. Apakah hanya untuk teman-teman KPM 54? Karena teman-teman KPM 53 belum secara merata mendapatkan info ini. Contohnya hari ini saja hanya 2 orang dari teman-teman 53 yang mengikuti pertemuan ini. Ini ya, sebetulnya kan link WAG grup kolokium
itu sudah ada. Dan harapannya semua yang mendaftar mengisi KRS Kolokium itu bisa masuk ke dalam WAG tersebut ya, supaya mendapatkan info pertemuan ini gitu ya. Tadi juga Ibu join gabung pada link WAG mata kuliah Kolokium ini untuk menyampaikan pertemuan ini begitu. Jadi harapannya para mahasiswa, tentu mahasiswa KPM 53 yang mengisi KRS dengan kolokium ya tentu diharapkan hadir juga pada pertemuan ini ya, karena kami juga ingin memantau gitu ya, tidak hanya untuk KPM 53 tapi juga KPM 52 gitu ya, harapannya juga bisa bergabung karena kami juga ingin semuanya cepat kolokium gitu ya. Kami juga ingin yang angkatan 52 segera kolokium ya, 53 kolokium juga, yang KPM 54 meskipun baru selesai studi pustaka akan lebih baik apabila segera kolokium gitu ya, sehingga beban kami juga menjadi ringan gitu ya, karena setiap selalu saja ada surat SK dari DIT-AP gitu ya untuk kemajuan studi. Nah itu tentu harapannya tidak ada mahasiswa KPM yang kemudian DO gitu ya, mengundurkan diri. Nah kami tentu harapannya semuanya lulus begitu ya. Tidak bisa lulus tepat waktu tapi ya tentu tetap lulus gitu ya, menjadi sarjana komunikasi dan pengembangan masyarakat. Jadi kami selalu berupaya agar semua mahasiswa setiap angkatan itu lulus ya. Namun tentunya kita mengharapkan kerjasama juga dengan para mahasiswa ya, untuk tadi tolonglah dipantau nilainya, bila ada yang masih harus mengulang di PPKU ya segeralah diulang, karena itu tentu akan menghambat gitu ya. Tentu kita selalu ya mengutamakan mahasiswa itu lulus dari KPM. Namun demikian ya tentu perlu juga kerjasama dengan para mahasiswa juga mengikuti gitu ya aturan yang ada di IPB. Jadi demikian ya Yumna, tidak hanya angkatan 54 saja yang mengikuti pertemuan ini, tetapi juga untuk KPM 53 dan bahkan untuk KPM 52. Nabila, apakah Yumna sudah bergabung di WAG di grup kolokium? Ya, mungkin link grupnya boleh di share di chat ini. Aldo, ini nggak punya link WAG grup ini nggak? Sebentar Bu, akan saya share Bu. Ya, share di chat ya. Ya, mohon nanti Yumna bergabung di grup tersebut dan sampaikan juga kepada teman-teman angkatan 53 untuk bergabung di di grup ini gitu ya. Bila ada yang angkatan 52 juga mohon kiranya men-share juga link ini begitu. Begitu ya Yumna. Nah, silakan ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Mungkin belum Bu untuk saat ini. Apakah masih terdengar? Oh, tidak ada ya. Baik, saya lanjutkan pada penjelasan penyelenggaraan kolokium. Kenapa macet ini? Aduh. Oke, saya stop share dulu.
Ya, ini prosedur dari penyelenggaraan kolokium. Sebelum melaksanakan kolokium tentu ada pra pendaftaran gitu ya. Apa yang harus disiapkan sebelum mendaftar kolokium? Tentu pertama adalah makalah kolokiumnya. Ya, apabila sudah dinyatakan layak oleh dosen pembimbing skripsi untuk kolokium, maka perlu mempersiapkan makalah kolokiumnya. Ya, pada kertas A4, ya, huruf Arial 11, spasi 1 dan formatnya 2222. Dan tentunya mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah IPB. Ya, sekarang sudah ada yang terbaru, boleh juga di download dari SIMAK IPB. Di situ juga sudah ada pedoman penulisan karya ilmiah yang terbaru. Ya, kemudian tentunya ada halaman judul, ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan atau manfaat penelitian. Lalu ada pendekatan teoritis, di mana di dalamnya ada tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Lalu ada pendekatan lapang, di mana di dalamnya mencakup metode, gitu ya, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pengambilan sampel, pengumpulan data, analisis data, dan definisi operasional. Lalu ada daftar pustaka yang tentunya sesuai dengan yang menjadi panduan dari pedoman penulisan karya ilmiah IPB. Kemudian ada lampiran di mana di dalamnya ada peta lokasi, jadwal, kerangka sampling, ya, bila pengambilan sampelnya itu menggunakan simple random sampling, ya, atau pengambilan sampel acak sederhana, maka tentu akan ada kerangka sampling. Ya, tapi kalau secara purposif, ya tentu tidak ada kerangka sampling, ya, tetapi daftar responden. Tapi ini baru dummy-nya saja. Kemudian dummy table, ada kuesioner, panduan pertanyaan, dan form catatan lapangan, gitu ya. Nah, apa yang disyaratkan untuk penyaji, ya, tadi selain makalah, juga telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing skripsi dan telah mengikuti kolokium itu minimal 8 kali, ya, dengan rincian 5 kali pada program studi S1 KPM dan 3 kali di program studi lainnya. Nah, ini kalau dalam keadaan luring, ya, tetapi kalau dalam keadaan daring, maka mengikuti kolokium minimal 4 kali dengan rincian 3 kali pada program studi S1 KPM dan 1 kali di program studi lainnya. Ya, karena sekarang ini metode pembelajarannya adalah masih daring, maka kami juga memahami akan sulit untuk mengikuti kolokium, ya, 8 kali, karena itu minimalnya adalah 4 kali. Dengan rincian tadi, minimal 3 kali di S1 KPM, 1 kali di luar program studi. Dan persyaratan pembahas tentu mahasiswa aktif S1 KPM, jadi belum lulus dari KPM, dan juga sedang mengambil mata kuliah kolokium. Nah, biasanya juga di dalam jadwal kolokium nanti yang diumumkan juga kami juga sudah membagikan juga para pembahasnya agar, ya, sesuai dengan persyaratan ini aktif sebagai mahasiswa KPM dan juga sedang mengambil mata kuliah kolokium. Lalu pendaftaran, nah, mendaftarnya adalah di simanis.ipb.ac.id, ya, dan mengisi kelengkapan kares A dan kares B-nya, gitu ya, secara digital, bisa melalui scan atau foto atau print screen atau memiliki soft file. Ya, kemudian transkrip semester 1 sampai 6, ya, bisa berupa scan, foto, print screen atau soft file. Kemudian kartu kolokium, ya, jadi kartu kolokium yang menunjukkan bahwa sudah mengikuti
kolokium sebanyak 4 kali tadi ya, bisa melalui scan, foto, print screen atau soft file ya. Bila kartu kolokiumnya itu bisa koordinasi dengan Mbak Rahma ya, bagaimana untuk bisa membuktikan telah mengikuti kolokium yang 4 kali tersebut ya. Tentunya pada setiap kolokium sudah disampaikan juga melalui chat daftar hadir kolokium, dan itu juga bisa menjadi bukti bahwa sudah pernah melaksanakan atau mengikuti kolokium ya. Lalu formulir dapat diakses melalui Google Spreadsheet. Bukti SPP terakhir atau surat keterangan beasiswa jika SPP dibiayai oleh beasiswa ya. Jadi bukti pembayaran berupa scan, foto, print screen atau soft file itu juga perlu disampaikan, dan apabila dibiayai oleh beasiswa maka perlu ada surat keterangan. Lalu mendaftar di Simanis ya, dan mengisi kelengkapan itu berupa proposal skripsi dalam bentuk soft file, kemudian ada lembar pembahasan dari pembahas yang berisi pertanyaan-pertanyaan kolokium dalam bentuk soft file, kemudian notifikasi upload proposal dan pembahasan dari OJS yang berupa scan, lalu kartu konsultasi bimbingan minimal 3 kali dan dicatat dalam SIM KPM. Ya, tentu dalam penggunaan SIM KPM ini sudah biasa dilakukan ketika studi pustaka. Ya, paling tidak di dalam SIM KPM juga bisa mencatat konsultasi bimbingan minimal 3 kali. Lalu surat pernyataan persetujuan layak review proposal skripsi dari dosen pembimbing skripsi. Lalu pelaksanaannya, moderator menyampaikan form review proposal yang menyatakan persetujuan kolokium. Ya, jadi ketika sudah mendaftar, kemudian nanti tenaga akademik ya akan menyampaikan form review proposal kepada moderator. Nanti moderator juga akan mengembalikan dalam bentuk persetujuan pelaksanaan kolokium gitu ya. Nah, moderator pada saat itu tentu perlu memastikan jumlah minimal peserta, yaitu minimal sebanyak 15 orang di luar pembahas. Lalu dalam pelaksanaan daring, ya peserta telah didaftarkan sebelumnya ke staf administrasi akademik. Jadi dalam kondisi kita melaksanakan kolokium secara daring, harapannya peserta penyaji kolokium bisa menyampaikan kepada staf administrasi akademik siapa saja nanti yang akan hadir dalam kolokium tersebut agar bisa disampaikan link Zoom-nya gitu ya. Jadi lebih dari 15 tidak masalah, karena tentu mengikuti kolokium menjadi bagian persyaratan ya tadi supaya bisa kolokium. Karena itu lebih dari 15 tidak masalah, tetapi tentu perlu didata terlebih dahulu siapa saja yang akan menjadi peserta kolokium. Dalam pelaksanaan daring, peserta wajib mengaktifkan video pada ruang Zoom meeting sebelum kolokium dimulai untuk memastikan kehadirannya. Nah, jadi tentu harapannya peserta yang menghadiri kolokium tidak semata-mata hadir saja untuk memenuhi persyaratan, ya, sehingga bukti bahwa hadir perlu mengaktifkan videonya. Kemudian moderator akan memandu pelaksanaan kolokium dan mengatur pergiliran dan memastikan berjalan tepat waktu. Jadi kolokium itu sendiri diselenggarakan sesuai jumlah SKS ya, 1 SKS selama 50 menit. Peserta wajib mengajukan pertanyaan sebagai bukti kehadiran ya. Jadi tidak sebagaimana yang lalu agar kehadiran tidak semata-mata hanya memenuhi persyaratan saja, maka selain peserta wajib mengaktifkan video,
juga wajib memberikan pertanyaan ya sebagai bukti kehadiran. Ya, silakan nanti mengajukan pertanyaan melalui chat ya supaya ada arsipnya begitu ya sebagai bukti kehadiran. Lalu moderator akan menutup kolokium daring dengan mengingatkan target waktu penyerahan proposal. Nah, ini yang seringkali menjadi dilupakan oleh para mahasiswa yang sudah menyelenggarakan kolokium. Jadi bukan berarti apabila sudah kolokium lalu selesai melaksanakan penelitian, tidak ya. Tentu setelah kolokium sudah ada berbagai macam masukan, saran, dan perlu adanya perbaikan proposal. Nah, perbaikan proposal itu tentu harus disetujui juga oleh dosen pembimbing skripsi, dan juga setelah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi, perlu diketahui ya ditandatangani oleh ketua departemen. Ketika sudah ada proposal skripsi yang disetujui baik oleh dosen pembimbing skripsi maupun ketua departemen, maka itu menjadi syarat sebetulnya mengajukan surat penelitian gitu ya. Tapi seringkali melakukan penelitian dan lupa untuk memperbaiki proposal sehingga ketika sudah siap untuk ujian skripsi belum bisa dilaksanakan karena belum ada nilai kolokiumnya gitu ya. Nilai kolokium bisa diberikan oleh dosen pembimbing skripsi apabila sudah menerima proposal yang direvisi yang dibuktikan dengan sudah ditandatangani baik oleh dosen pembimbing skripsi maupun oleh ketua departemen ya. Jadi jangan nanti di akhir menjadi hambatan. Ya, sebetulnya ada batasan waktu gitu ya, selama berapa hari memperbaiki proposal. Karena itu untuk saat sekarang supaya tidak terjadi pengulangan seperti itu ya, mahasiswa lupa untuk memperbaiki proposalnya, kemudian ujian skripsi terhambat karena belum ada nilai kolokium yang keluar, maka apabila dalam 1 bulan proposal skripsi belum diserahkan ya, yang sudah direvisi belum diserahkan kepada dosen pembimbing skripsi, tentunya proposal skripsi itu yang diserahkan kepada dosen pembimbing skripsi yang sudah ditandatangani oleh ketua departemen, maka tentu harus melakukan kolokium ulang gitu ya. Sebagaimana ujian skripsi juga demikian, ujian skripsi juga apabila dalam waktu 30 hari belum juga menyerahkan perbaikan skripsi ya, dan perbaikan skripsi itu sudah mencakup pengurusan SKPS gitu ya, maka akan dilaksanakan ujian skripsi ulang gitu ya. Jadi harapannya cobalah adik-adik mengingat tanggung jawab sendiri gitu ya, apabila sudah kolokium ya revisilah proposalnya, urus itu terlebih dahulu. Apabila nilai sudah keluar, silakan melakukan penelitian ya, sehingga tidak menjadi hambatan di akhir ketika mau melaksanakan ujian skripsi. Nah, moderator akan memberi penilaian presentasi mahasiswa dan menggabungkan nilainya dengan yang ada di dosen pembimbing. Jadi dalam hal ini yang dinilai oleh moderator dan dosen pembimbing pada saat kolokium memang terkait dengan presentasi ya, bagaimana sikap, penampilan, bagaimana mengkomunikasikan proposal skripsi, itulah yang menjadi penilaian utama dalam penyelenggaraan kolokium ya. Namun nilai akhir itu menjadi gabungan ya, sekian persen untuk penyelenggaraan kolokium dan sekian persen untuk proposal skripsi itu sendiri secara substansi. Jadi mahasiswa penyaji wajib menyerahkan perbaikan proposal skripsi kepada pembimbing dan sekretariat dalam bentuk soft file melalui email. Dosen pembimbing skripsi baru dapat memberikan penilaian akhir. Nah, itu saja yang dapat disampaikan terkait dengan penyelenggaraan kolokium. Silakan
apabila ada yang ingin ditanyakan.